Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai di sekitar Jabal Rahmah ini. Nanti kita akan sedikit akan dijelaskan. Ayo saya kira sini saya. Kumpul. Ya. Ya, kumpul sini. Ayo, ibu. Jadi saat ini kita berada di lereng Jabal Rahmah. Ya. Ini termasuk Arafah semuanya, ya. Betul. Ntar ya mengambil foto katanya. Dan mira. Ini luar biasa. Foto. Sakiana. Good. Ayo. Luar biasa dengan keunikan yang ada melekat pada Ustadz nyentrik kita, Ustadz Habibie, peziarah dari berbagai negara itu ingin berfoto. Insyaallah la quwwata illa billah. Ini adalah bukti bahwa sesuatu yang menjadi karakter yang berbeda tetapi kemudian menghadirkan kemaslahatan, itu akan menjadi ukuran gitu untuk bisa dikenal. Demikian kita, kalau kita punya legacy lain, ketika legacy itu diniatkan karena ibadah, maka akan mendatangkan keberkahan dan kemudian akan menjadi mengambil hikmah, mengandung hikmah tersendiri. Ya mudah-mudahan kita bisa memperoleh hikmah dari keberadaan kita di seputaran pelataran Jabal Rahmah ini. Alhamdulillah. Nah, ini Ustadz Fatal adalah salah satu pembimbing kita yang selalu, Masya Allah, ini kita akan mendapatkan pembelajaran lain. Jadi disinilah Jabal Rahmah, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di sini pertemuan monumental antara nenek moyang manusia, antara bapak manusia dan nenek manusia. Di sinilah mereka dipertemukan oleh Allah. Jabal Rahmah artinya bukit kasih sayang. Artinya mereka itu adalah gambaran bagaimana mereka terpisahkan selama hampir 200 tahun, kemudian dipertemukan di sini. Dan di sinilah Rasulullah SAW melaksanakan haji yang dikenal dengan haji wada. Di sinilah turunnya wahyu terakhir kepada Nabi saat ayat terakhir, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan untuk agamamu, aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku rela ridho Islam sebagai agama. Di sini Nabi menyampaikan khutbatul wada, khutbah perpisahan. Mengapa disebut khutbah perpisahan? Karena setelah haji Nabi wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, yuk foto bersama, yuk. Kita akan foto bersama dengan background Jabal Rahmah. Ya, kita akan membelakangi Jabal Rahmah ini untuk bersama melakukan foto bersama, menjadi pengingat. Saya nggak apa-apa di sini, bolehkah? Ayo, masuk, Pak. Masuk. Oke, bismillah. Ya, kembali, sebetulnya ada keinginan untuk bisa sampai ke puncak dari Jabal Rahmah ini, untuk mengenang, memperingati pertemuan tersebut, pertemuan Nabiullah Adam dengan Ummina Siti Hawa. Namun karena istri saya kurang sehat, maka ini tidak dilakukan, dan insya Allah mudah-mudahan pada ziarah berikutnya itu kami bisa sampai ke puncak sana. Mudah-mudahan kalau Allah izinkan tahun depan bisa sampai lagi ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa sampai. Nah, sekedar kembali kita akan melakukan pembelajaran.
sahabat semua bisa lihat bahwa merpati itu berkeliaran dibiarkan gitu ya. Dan yang unik adalah merpati ini warnanya hanya abu-abu dan hitam, sedikit abu-abu ya. Masya Allah. Apa dibalik itu juga kita tidak tahu ya. Tapi kebanyakan yang kita lihat merpati-merpati yang ada di sini itu warnanya abu-abu. Ada memang saya lihat juga ada warna putih tuh di atas, tapi tidak fully putih karena ada strip-strip warna lain, warnanya warna abu atau warna ya ada warna abu, ada warna kehijauan yang megah begitu di apa namanya di lehernya gitu ya. Dan sahabat semua, keberadaan merpati ini adalah salah satu bentuk apa namanya, salah satu bentuk penjagaan yang ada pembelajarannya ada di dalam manasik haji maupun berumrah, terutama di berumrah tidak boleh membunuh hewan-hewan yang ada di sekitar gitu ya, selama melakukan ihram ataupun haji ya. Ini tentu saja memberikan konsekuensi besar, berarti selama ini merpati tersebut bertumbuh kembang. Jadi secara ilmu hayati, perkembangan ini tanpa ada intervensi manusia. Jadi perkembangannya itu khusus betul-betul natural growth yang dihadirkan. Mereka berkembang biak sendiri secara alami. Masya Allah. Nah ini terbang begitu ketika mendengar perkataan Allahu Akbar dari orangnya. Dan sebagai informasi lain, kita peziarah sebetulnya tidak diperbolehkan untuk menghela ya, karena ketika dihela si merpati tersebut akan terbang dan itu akan mengganggu peziarah lain sebetulnya. Nah, ketika mengganggu peziarah lain, tentu saja bukan naudzubillah min dzalik, begitu, ada nilai kemudian yang dirugikan. Nah, ketika ada yang dirugikan, ini menjadi hal lain begitu ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, sisi lain Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut cerita bahwa di sepanjang Padang Arafah dan Jabal Rahmah ini, sebagian riwayat, kita dengarkan. Sebagian riwayat mengatakan bahwa asal muasal burung ini adalah burung yang dikirimkan oleh Allah Ta'ala yang menyelamatkan Nabi. Dimana waktu Nabi bersembunyi di Gua Sur itu, Allah mengirim laba-laba menutup lubang itu. Allah mengirim burung yang bertelur. Masya Allah. Sehingga waktu para pemuda yang mengejar Nabi dan naik ke atas Jabal Sur itu, dan sudah sampai di depan gua itu, mereka tidak mengira. Karena apa? Karena di depannya sudah ada laba-laba. Ada burung yang sudah siap bertelur. Dan tentunya tempat itu tidak akan dimasuki oleh orang. Nah, itu salah satu kekuasaan Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bahwa inilah anak cucunya dari dulu yang Masya Allah. Nah, Masya Allah, itu Ustaz Habibie menyampaikan sebagian hikayat, sebagian histori dari burung ini menurut para ulama. Memang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu alat untuk ibaratnya bukan penipu, kalau untuk menipu kan tidak ya. Jadi maksudnya untuk menutupi, to cover membuat gua tersebut, Gua Sur ya, itu terlihat seperti goa yang lama tidak dikunjungi oleh manusia. Padahal Rasulullah SAW dan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dan tadi dua lagi saya lupa namanya, itu ada di sana untuk bersembunyi selama 3 hari. Nah, ini tentu saja sekali lagi kuasa Allah Subhanahu wa taala yang dihadirkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk diteladani oleh kita, untuk dijadikan diambil hikmahnya
bahwa ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala apapun yang ada di sekitarnya itu akan menjadi ridha Allah begitu. Allah akan memberikan pertolongan. Maka terkenal tadi, janganlah kita bersedih ketika memperoleh Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Janganlah engkau bersedih ketika menghadapi persoalan, karena sampai persoalan hidup mati baginda Rasulullah SAW saja, ketika bertawakal Allah berikan solusinya begitu. Nah, ketika kita menghadapi persoalan, misalnya sakit misalnya, maka jangan bersedih, dan orang yang mendampingnya juga jangan bersedih. Masya Allah, inilah pembelajaran penting yang bisa diperoleh dari perjalanan ini, bahwa doanya adalah la tahzan, janganlah engkau bersedih. Innallaha as-sabru bisalah, jadikan salat dan sabar sebagai penolong, dan juga istainu bisabri wasalah. Terus kemudian satu lagi adalah innallaha ma'as-sabirin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, berikut pembelajaran yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, karena memang bagi kita yang penting itu adalah mengambil hikmah pembelajaran dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita kunjungi, dari apa yang kita nikmati selama ini di dunia yang fana ini. Demikian, wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.